6 Mei 2024, terlihat seorang gadis berkacamata yang bernama Kang Mina. Dia sedang memegang ponselnya yang dibungkus dengan pelindung air. Dia akan melakukan tes ke-32 dan titik awalnya di atas gedung yang sedang ia injak sekarang. Mina tidak mempunyai kata-kata terakhir kepada dunia. Sambil melompat dari atas gedung yang tinggi, Mina percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia akan berhasil. Tanpa ragu, Mina membentangkan tangannya, seolah-olah dia akan terbang ketika dia di atas udara. Mina melihat ke arah bawah dengan adrenalin yang tinggi. Mina bersiap untuk pergi. Seketika sebuah cahaya mengelilingi tubuh Mina sebelum akhirnya dia menghilang seolah-olah ditelan udara. Sementara itu, di sebuah pantai, sebuah cahaya terlihat dibarengi dengan dentuman keras, dan akhirnya cahaya itu berpindah dengan cepat ke dalam air laut. Itu adalah Mina. Dia menarik nafas panjang karena telah menahan nafas di dalam air cukup lama. Kemudian Mina berenang menuju tepi pantai karena tubuhnya lemas untuk tetap berenang di dalam air. Dengan masih terengah-engah, Mina melihat ponsel yang sedari tadi menggantung di lehernya. Di sana terlihat riwayat perjalanan Mina. Mina mengakui bahwa itu adalah rekor terbaru karena Mina melakukan perjalanan sejauh 50 km tanpa berhenti. Dengan senang, Mina mengakui bahwa tes telah berhasil dilakukan dengan lancar. Dengan ini sudah pasti bahwa Kang Mina mempunyai kekuatan teleportasi. Kemudian Mina melompat dengan ringan sebelum akhirnya tiba-tiba dia ada di sebuah kamar mandi. Kemudian Mina membuka keran dan shower pun mengeluarkan suara dari air yang keluar. Sementara itu terlihat ibu Mina yang sedang memasak. Dia terkejut dan merasa sedikit ketakutan karena mendengar suara di kamar mandi. Tidak lama kemudian Mina keluar dari kamar mandi. Di sana ibunya bertanya-tanya karena Mina tiba-tiba berada di situ. Ibunya menyangka bahwa Mina sengaja menakut-nakuti ibunya. Ibunya bertanya sekali lagi, kemana Mina pergi dan menyelinap. Di sisi lain, Mina mengakui bahwa dia membutuhkan udara segar dan pergi untuk melihat pantai. Ibu Mina sedikit mengomeli Mina karena Mina belum makan malam dan malah pergi ke pantai. Kemudian ibunya mengingatkan bahwa minggu ini adalah peringatan kematian ayah Mina. Dan jika Mina bertemu dengan rekan kerja ayahnya, ibunya meminta Mina untuk bersikap sopan. Mina mengkonfirmasi dan melarang ibunya untuk menangis lagi. Namun, ibunya pura-pura tidak tahu apa yang dikatakan oleh Mina. Kemudian, Mina mengingat ayahnya dan pikirannya terlempar ke masa lalu. Di sana terdengar adik dari ayah Mina yang sedang menenangkan ibunya. Namun, di sana terdengar ibu Mina yang berontak karena dia ingin melihat wajah bajingan itu, bajingan yang menusuk ayah Mina. Adik ayahnya Mina mencoba menenangkan sekali lagi karena Mina sedang melihat mereka. Ingatan itu melekat di kepala Mina, seolah-olah ingatan itu dilem di dalam otak Mina. Setelah itu, terlihat Mina yang sedang berdiri di atas gedung. Dengan wajah percaya diri, Mina bersiap untuk melakukan tes hari ini. Dengan cepat, Mina berpindah tempat dari atas gedung ke gedung yang lainnya. Cooldown setelah teleportasi itu adalah 1-2 detik. Dan Mina bisa melakukan teleportasi hanya 24 kali. Setelah itu, Mina bisa merasakan staminanya terkuras. Mina mengakui bahwa dia memiliki 2 ujian penting. Yang pertama itu adalah overlap atau tertindih. Saat itu Mina berpikir bahwa tubuhnya akan hancur dan seharusnya Mina tidak mencoba itu. Kemudian Mina terpental ke belakang dan kembali ke lokasi Mina sebelumnya. Dan yang lebih parah, Mina merasa dirinya telah dipukul dari segala arah. Mina mengingatkan dirinya sendiri agar lebih hati-hati dan memperdulikan dirinya sendiri. Dan yang kedua, seberapa jauh Mina bisa teleportasi. Mina memiliki lebih dari 5 miliar. Mina menatap tumpukan uang itu sambil berpikir dengan keras. Dan pada akhirnya, Mina langsung mengembalikan semua uang itu.
keserakahan hanya akan berakhir dengan ketidakbaikan. Keesokan harinya, Mina merasa sangat mudah untuk ke sekolah dan belajar karena dia tidak perlu memperdulikan biaya transportasi lagi. Namun, di sana terlihat Mina yang sedang berjalan dengan anak sekolah lainnya. Dia berpikir terlalu beresiko jika menggunakan kekuatan supernya di depan umum. Bahkan dengan kekuatan super, Mina tidak bisa menggunakannya secara bebas. Tiba-tiba sebuah mobil mewah melintas dan hampir menabrak para siswa. Tentu saja, beberapa orang tidak pernah berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Mina mengakui bahwa itu adalah kekuatan super yang sesungguhnya, yaitu terlahir dari keluarga yang kaya raya. Namun, kenapa Mina memiliki kekuatan itu? Beberapa saat kemudian di dalam kelas, di sana terlihat Mina yang pikirannya dipenuhi dengan dunianya sendiri. Mina berpikir bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya jika dia tertangkap, dan merampok bank akan membuat Mina langsung tertangkap. Mina terus merenung dan berpikir, apakah dia harus menargetkan organisasi kriminal? Apakah dia harus menargetkan orang-orang itu? Pada akhirnya, tujuan yang didapatkan Mina adalah mencuri atau bepergian secara gratis. Kemudian Mina beranjak dari lamunannya dan hendak pergi. Lalu, Mina memasuki sebuah ruangan olahraga seorang diri. Mina menutup pintunya dengan rapat, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Mina menyangka jika dia pergi ke tempat itu, maka tidak ada orang yang akan melihatnya. Mina menutup matanya. Ketika dia membuka mata, dirinya telah berada di atas kota. Setidaknya, Mina belajar sesuatu ketika dia menerima kekuatan itu, yaitu dunia terlihat lebih indah daripada yang ia bayangkan selama ini. Mina menikmati kesendiriannya di udara, seolah dia menikmati sesuatu dengan bergairah. Lalu, dengan cepat Mina kembali ke tempat dia sebelumnya. Mina mengakui bahwa dirinya memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Sambil melihat ke arah tangannya, Mina bertanya-tanya, apa yang harus dia lakukan dengan itu? Namun, dari luar terdengar suara seseorang. Dengan penasaran, Mina melihat ke arah luar dari celah pintu yang ada di situ. Di sana, terlihat seseorang yang sedang dibuli. Dia bernama Chan-hee. Orang yang membulinya meminta Chan-hee untuk tidak menangis dan mengatainya dengan kata-kata kasar. Sementara itu, wanita di samping Lua yang bernama Yura, dia tertawa mengejek sambil mengabadikan momen itu dengan ponselnya. Mina yang melihat itu berpikir bahwa dunia itu sangat indah. Namun, di depannya terlihat seseorang yang sedang dibuli. Seseorang menyampaikan bahwa make up yang digunakan itu tahan air. Itu adalah produk baru dari perusahaan yang dimiliki gadis pembuli. Itu adalah Lua, seorang yang terlahir dari keluarga kaya raya. Lua meminta Chan-hee itu untuk tidak menangis, karena itu adalah produk baru yang belum rilis. Seharusnya Chan-hee bangga dengan itu. Kemudian, Lua meminta pendapat teman-temannya, karena itu seharusnya cukup baik untuk Chan-hee di sekolah. Gadis yang berada di samping Lua tertawa dan menyanjung Lua seraya mengatakan bahwa Lua adalah seorang seniman, sambil melihat ponselnya pria di samping Lua yang bernama Gihan. Dia menyampaikan bahwa dia kehabisan koin dan menyarankan mereka untuk tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Namun Yura menyampaikan bahwa itu adalah kenangan yang sangat berharga dan kenangan itu akan bertahan selamanya. Sementara itu, terlihat pria besar yang bernama Geun-woo. Dia membenarkan perkataan Yura dan meminta dokumentasi itu dikirimkan kepadanya nanti. Di sisi lain, Chan-hee menunduk dan mendengarkan mereka semua berbincang-bincang. Chan-hee merasa penuh dengan ketidakberdayaan. Dia merasa pasrah dengan semuanya. Tanpa aba-aba, sebuah air disemprotkan ke arah wajah Chan-hee. Di sana, Lua menyemprotkan air ke arah Chan-hee, seraya mengatakan bahwa Chan-hee semakin cantik jika ditambahkan dengan itu. Kemudian, Lua meminta Yura untuk mencarikan pacar untuk Chan-hee malam ini. Yura tertawa mengejek ketika mendengar itu. Sementara itu,
Mina melihat geng sampah itu dari balik pintu. Mina harus menggunakan kekuatannya dan pergi, karena akan merepotkan jika terlibat dengan gadis gila itu. Namun, saat Mina ingin beranjak pergi, tiba-tiba di sana terdengar suara Lua yang memanggil nama Mina. Sepertinya Lua menyadari keberadaan Mina. Di sana Lua menanyakan, kenapa Mina bersembunyi? Apakah Mina takut padanya? Lua mengakui bahwa dia benci kepada orang yang menghindari dirinya. Di sisi lain, Mina sedikit panik karena jika dia menggunakan kekuatannya sekarang, maka Lua akan menyadarinya. Dengan tatapan seperti hewan buas, Lua meminta Mina untuk keluar dan menemuinya. Perlahan tapi pasti, Mina dengan mantap melangkah keluar untuk menemui Lua. Kini, Mina berdiri menghadap ke arah Lua. Lua sedari tadi tahu jika Mina berada di situ dan menanyakan alasan kenapa dia tidak menjawab panggilan dari Lua. Kemudian, Lua mengambil ancang-ancang untuk memberi sebuah tamparan kepada Mina. Sambil menampar Mina, Lua menjelaskan bahwa tidak menanggapi perkataan seseorang itu adalah tindakan tidak sopan. Lua melanjutkan bahwa Mina tidak memiliki tata krama, bahkan Mina berani menatap Lua saat ini. Dengan nada mengejek, Lua mengakui bahwa tatapan Mina membuat dirinya takut. Kini, Mina mencoba menahan emosinya dan dia harus bersikap rendah diri untuk saat ini. Namun, Mina tertegun ketika Lua menyampaikan bahwa Mina terlihat seperti anak Yahudi dan kehadirannya seperti orang gila karena tidak mempunyai seorang ayah. Sementara itu, Yura yang sedari merekam kejadian itu terlihat terkejut karena Mina tidak mempunyai seorang ayah. Lua memberitahu bahwa ayah Mina terkenal karena dia sempat masuk ke kabar berita terbaru. Sambil mencengkram rambut Mina dengan kuat, Lua menyangka bahwa ayah Mina itu adalah seorang polisi. Itulah sebabnya ayah Mina bertindak sok kuat. Dengan wajah tidak berekspresi karena melampaui emosinya, Mina meminta Lua untuk menghentikan perbuatannya. Namun, Lua mencengkram rambut Lua dengan semakin kuat dan mendekatkan wajahnya ke arah Mina. Tanpa alasan yang jelas, Lua kembali menampar Mina dengan sangat keras. Itu membuat Mina terlempar ke udara sebelum akhirnya mendarat dengan kepala terlebih dahulu. Lua menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak berkata seperti itu kepadanya tanpa ragu. Lua menginjak-injak tubuh Mina dengan rasa tidak peduli. Sementara itu, Geunwoo mengingatkan Lua bahwa dia tidak seharusnya Lua tidak memberikan pukulan kepada orang yang berkacamata. Gihan juga berkata bahwa itu adalah hal yang tidak berguna. Di sisi lain, Yura merasa bahwa masa-masa sekolah itu sangat menyenangkan. Mina tetap berada dalam pendiriannya dan menguatkan dirinya supaya bisa menahannya. Tiba-tiba, selembar uang mengapung di udara dan kemudian uang-uang lainnya menyusul membanjiri Mina. Itu adalah Lua yang dengan sombong menghamburkan uang dan melemparkannya ke udara. Kemudian Lua menyuruh Mina untuk membeli kacamata yang baru untuk dirinya. Lua juga berkata dengar sarkas bahwa Mina adalah seorang pengemis yang pantas mendapatkan tamparan yang murah meriah. Sambil menatap Mina yang dikelilingi lembaran uang, Lua menyuruh Mina untuk memintanya menampar dirinya lagi. Jika Mina melakukan itu, mungkin Mina akan mendapatkan operasi plastik gratis darinya. Sambil berjalan untuk pergi, Lua menyuruh mereka berdua untuk tetap berada di sekolah karena Lua akan mengajak mereka ke tempat yang indah. Kemudian Lua tersenyum mengejek karena Gihan meminta Lua untuk jangan terlalu keras mengganggu Mina karena dia hanyalah seorang yang miskin dan tidak memiliki ayah. Geunwoo bertanya-tanya dan penasaran tentang alasan ayah Mina meninggal. Di sisi lain, mata Mina terbuka dengan lebar karena Lua menyampaikan bahwa ayah Mina tertusuk dan meninggal. Lua melanjutkan bahwa ayah Mina tidak bertarung melawan gangsters atau semacamnya, namun ayah Mina melerai perkelahian dan tertusuk. Mata Mina semakin terbuka lebar dan di sana terlihat air mata yang akan menetes. Mina menahan rasa sakit dan kesal secara bersamaan.
sampai membuatnya merasakan sesak di dadanya. Lu menyampaikan sekali lagi bahwa ayah Mina itu adalah seorang pecundang karena dia tertusuk oleh seorang pria yang sedang mabuk. Tiba-tiba tubuh Lua seperti ada yang mendorong dari belakang. Seketika tubuh Lua berada di atas udara sampai membuat sandal Mina tercopot dari kakinya. Di belakangnya terlihat Mina yang sedang memegangi Lua dengan kuat. Kini Mina merasa terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lua memanggil Kang Mina, memintanya untuk berhenti. Namun Mina menyampaikan bahwa Mina telah menyuruh Lua untuk berhenti, namun Lua tidak menurutinya. Kemudian Mina melepaskan pegangannya dari Lua. Dengan cepat Mina menghilang dari hadapan Lua dan meninggalkannya sendiri dengan ketakutannya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Lua menghantam air laut di bawahnya. Sementara itu, Gihan menoleh ke belakang, menyadari bahwa di sana tidak ada suara Lua. Secara bersamaan, Mina kembali ke tempat sebelumnya dengan tepat waktu. Gihan merasa aneh karena tidak ada siapapun yang berjalan di belakangnya. Han menyadari gerak-gerik Gihan dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Dengan panik, Gihan mencari Lua ke sekeliling, berharap dia bisa menemukan Lua. Gihan berteriak kepada Mina dan menanyakan keberadaan Lua kepadanya. Kini, Mina menutupi mukanya dan merasa sedikit terkejut dengan apa yang telah dia lakukan. Sementara itu, terlihat Lua yang sedang tenggelam di air laut. Matanya terbuka lebar dan memerah karena merasakan perihnya terkena air laut. Mulutnya terbuka, berusaha memasukkan udara ke dalam paru-parunya. Lua berusaha berenang dan meminta tolong kepada siapapun yang berada di dekatnya. Namun, di sana yang menjawab Lua hanyalah suara air laut dan ombak yang membawa ketenangan. Sambil terengah-engah, Mina terlihat tersenyum sedikit sebelum akhirnya dia tersenyum dengan lebar karena merasakan kepuasan dari hasil perilakunya. Lua berusaha mencapai permukaan, berharap dirinya akan ada yang menyelamatkan. Namun, Lua kembali tenggelam karena tubuhnya terasa lemas dan tidak kuat lagi untuk digerakkan. Kini, Lua tenggelam di dasar lautan yang tenang dan yang pasti tidak akan ada yang menemukannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.